Bab 3571-3575. Rasanya seperti 100 gajah jatuh ke langit pada saat ini, yang membuat batu raksasa di depan Mu Yun semakin gemetar. Pada saat ini, Mu Yun melihat waktu yang tepat dan membunuh sosoknya. Pedang Tianyin keluar. Tiba-tiba, dia sudah dekat dengan binatang batu itu, dan ujung pedangnya tidak masuk di antara tulang dan sendi binatang batu itu. Pada saat ini, Mu Yun mengambilnya dengan pedang. Dengan sekali klik, saat ini rusak. Binatang batu, pada saat ini, satu lengannya langsung dipotong oleh Mu Yun. Pada saat ini, suara gemuruh seperti manusia atau binatang terdengar pada saat ini. Dengan suara itu, Mu Yun menjadi lurus dan terbunuh lagi. Dong! Ledakan tumpul terdengar saat ini. Lengan lainnya langsung terpotong pada saat ini. Pada saat ini, semua orang merasakan nafas mengerikan di tubuh Mu Yun meledak. Semua orang menyerang posisi gabungan raksasa batu ini. Disitulah pertahanannya rapuh. Mu Yun meminumnya, dan sosok itu mengangguk saat itu. Raungannya terus terdengar. Pada saat ini, kedua lengan binatang batu yang bertarung dengan Mu Yun telah menghilang. Pada saat ini, ia telah menjadi seperti ikan di papan lengket, dan Mu Yun dapat menyerangnya. Bang! Suara ledakan yang dalam terdengar, dan kepala binatang batu itu langsung meledak pada saat ini. Tapi, perlahan, cahaya abu-abu muncul di lubang di lehernya. Mu Yun dikelilingi oleh kekuatan batas dan terbang ke dalam lubang. Tidak banyak bau darah di sekitarnya. Mu Yun jatuh setinggi 10 meter, dan nafas panas keluar pada saat ini. Cahaya abu-abu datang dari jantung binatang batu itu. Di posisi jantung terdengar desisan yang terdengar saat itu. Pedang Mu Yun memotong pembuluh darah, yang pecah saat itu juga. Saat ini, ada retakan di hati. Di dalam celah tersebut, sebuah batu kekuningan, seukuran telapak tangan, mengeluarkan bau yang samar-samar. Mu Yun dengan hati-hati merasakan bahwa nafas murni memiliki kemampuan untuk meningkatkan jiwanya. Selain itu, pada saat ini, ada tren hubungan antara tiga lubang nyata. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Mu Yun langsung menurunkan balok virus dan meninggalkan tubuh binatang batu itu. Mu Yun. Mo Ziyan memandang Mu Yun dan berkata, "Nak, kamu tidak takut mati." "Apa yang Anda takutkan?" Mu Yun berkata sambil tersenyum, "Binatang batu ini sudah mati, tidak ada yang perlu ditakutkan." "Menurutmu ini apa?" Mu Yun mengeluarkan Yellowstone. Mo Ziyan mengambil batu itu dan meletakkannya di telapak tangannya, tapi dia merasakan sedikit panas. Wajah Mo Ziyan terkejut. Kekuatan di dalam batu itu membuatku merasa jiwa dan ragaku lebih sempurna, seolah-olah ditumpuk di platform yang tinggi untukku. Mo Ziyan mengatakan ini, tapi Mu Yun tampak sangat menginspirasi. Platform tinggi. Mo Ziyan sudah berada di puncak kondisi Dewa Dunia. Ketiga lubang praktis tersebut dihubungkan menjadi satu. Alam Master Batas adalah untuk memadatkan 9 platform batas. Platform ini tidak hanya didirikan di bawah jiwa seni bela diri di alam Dewa Dunia, tetapi juga mempromosikan jiwa seni bela diri. Ini juga meningkatkan derajat kebetulan antara seni bela diri dan langit dan bumi beberapa kali. Di puncak dunia, seniman bela diri perlu mengakomodasi antara langit dan bumi dan mengendalikan kekuatan langit dan bumi. Ini juga merupakan persiapan memasuki lingkungan dominan. Saat ini, Mo Ziyan buru-buru berkata, "Dari mana asalmu?" Jika bumi Yellowstone digunakan untuk latihan, dia mungkin dapat mempengaruhi alam Tuhan. Di sana, Mu Yun menunjuk ke jalan batu binatang. Mo Ziyan segera membangkitkan semangatnya dan berkata, "Pria besar ini terlihat kikuk dan defensif. Aku tidak menyangka hal-hal baik seperti itu akan berkumpul di tubuhnya. Saya akan menunjukkan keahlian saya kali ini." Saat ini, mata Mo Ziyan sedikit dingin dan berkata sambil tersenyum, "Hal bagus seperti itu tidak bisa dilepaskan begitu saja. Pada saat ini, tidak perlu lagi membunuh lebih banyak, tetapi membunuh lebih banyak." Blok virus ini juga sangat bermanfaat baginya untuk menghubungkan tiga lubang padat menjadi satu garis. Dalam hal ini, kita harus memanfaatkan peluang ini. Pada saat ini, Yuan Qinyi, Hu Heng, LV Yan dan lainnya juga menemukan sesuatu yang luar biasa satu persatu, dan membentuk tim satu demi satu untuk membunuh raksasa batu tersebut. Untuk sementara, ada 4 pertarungan. Dengan suara gemuruh, tubuh binatang batu itu jatuh pada saat itu. Batu kelima muncul di tangan Mu Yun. Melihat batu itu, mata Mu Yun agak jernih. "Bagaimana perasaanmu?"
Mo Ziyan sekarang mendekati Mu Yun dan tersenyum dan berkata, aku punya 3 potong. $5. Mendengar ini, Mo Ziyan mengangkat alisnya. Orang ini sebenarnya bukan manusia. Akulah puncak dunia Tuhan. Meskipun aku tidak bisa dibandingkan dengan Mo Qingke, Mo Ju dan Mo Yunhang, kekuatanku juga sangat kuat. Tidak bisa mengalahkan kecepatan Mu Yun. Kalau begitu kamu harus terus mengisi bahan bakar. Mendengar ini, Mu Yun tersenyum dan berkata, aku khawatir ini lebih sulit. Hah? Lihat sekeliling. Mu Yun berkata lagi, baru saja, meskipun terlihat luar biasa, ada ratusan raksasa batu di sini. Mereka tidak cepat dan agresif. Tapi sekarang, lihat, setidaknya ada lebih dari 300. Jika kita terus bertarung, aku khawatir kita tidak bisa melarikan diri jika kita mau. Mendengar ini, Mo Ziyan melihat sekeliling. Sepertinya, seperti ini. Terlebih lagi, meskipun Anda mengetahui kelemahan Anda dan ingin membunuh monster batu ini, Anda juga harus membayar mahal. Pemulihan konsumsi kekuatan batas, tetapi membutuhkan waktu. Yuan Qinyi. Mu Yun berkata, sudah waktunya untuk pergi. Lebih dari selusin murid Yuan Qinyi juga lebih berani sekarang, dan telah mendapatkan beberapa batu kuning tanah. Namun, banyak murid yang menghabiskan lebih dari setengah kekuatan suci mereka. Bagus. Yuan Qing mengangguk. Mu Yun tidak berkata apa-apa lagi. Dia memotongnya dengan pedang. Pada saat ini, pola batas Tao di tubuhnya mengembun. Bantu aku melindungi hukum. Sepatah kata jatuh, dan sosok Mu Yun berlari kencang. Susunan naga Dayan. Setelah meminum sepatah kata pun, pola batas Tao muncul pada saat ini. Susunan batas 5 tingkat. Mo Ziyan berkata dengan keras. Meskipun dia tidak mengetahui susunan batas dengan baik, dia juga mengetahui kekuatan dari susunan batas. Saat ini, susunan batas Mu Yun jelas merupakan susunan batas 5 tingkat. 30.000 garis batas. Ini nyata. Raungan keras terdengar pada saat ini. Garis batas di sekitar tubuh Mu Yun meledak saat ini. Garis batas hampir menghancurkan dunia. Yuan Qinyi tercengang saat melihat pemandangan ini. Terakhir kali saya melihat Mu Yun, sepertinya garis batas yang bisa dipadatkan Mu Yun hanya kurang dari 10.000 cara, bukan? Sekarang, 30.000. Kecepatan ini terlalu cepat. Selama ini, kekuatan Mu Yun bukan hanya kekuatan, tetapi juga pencapaian dalam susunan. Bagi Mu Yun, Yuan Qinyi lebih penasaran. Orang seperti itu pasti bisa disebut tingkat Tianjiao yang tiada taraf. Tapi mengapa Mu Yun tidak mendengarnya sebelum dia mencapai Raja Dunia? Susunan Naga Dayan. Xiao panjang. Mu Yun meminumnya dan memotongnya dengan pedang. Di dalam susunan, kekuatan dunia Tao dan Tao dimobilisasi pada saat ini dan mengalir antara langit dan bumi. Yuan Qinyi dan yang lainnya berkumpul tanpa penundaan saat ini. Mu Yun berbisik, pergi. Sepatah kata untuk diminum, suara sua-sua terdengar, suara udara pecah, ditransmisikan pada saat itu. Saat ini, semua orang melihat ke belakang. Saya melihat kawanan awan mendesak pembentukan dan menutupi daratan yang jaraknya ribuan mil. Para Stonebis ingin segera keluar saat ini, tapi tidak ada yang bisa dilakukan. Awalnya, mereka tidak cepat. Sekarang mereka diblokir oleh Mu Yun dan tidak dapat dicegat. Lebih dari selusin tokoh melarikan diri ke sini dan terbang jauh. Yuan Qing memandang Mu Yun dan tidak bisa menahan diri untuk berkata, aku terkesan olehmu selama 3 hari, tapi kamu buat aku merasa luar biasa. Mo Ziyan berkata sambil tersenyum, itu wajar. Kakakmu dan aku sudah bersama sejak lama. Kakakmu selalu membuatku terkesan. Mu Yun tersenyum dan tidak banyak bicara tentang hal itu. Melihat sekeliling, dunia tidak terbatas dan matahari serta bulan redup. Kemana kamu pergi? Mendengar ini, Yuan Qinyi berkata, kami memiliki cara untuk terhubung dengan kakak senior Wang Mingkai dan kakak senior Wang Mingyuan, tetapi mereka belum membalas saya. Mendengar ini, Mu Yun mengangkat alisnya. Tapi saat ini, Yuan Qinyi terlihat aneh. Balas aku. Tidak ada balasan lebih awal, tidak ada balasan terlambat, balas sekarang. Setelah beberapa saat, Yuan Qing tampak sedikit terharu dan berkata, 2 kakak laki-laki, dengan beberapa orang, berada di istana 50 mil jauhnya dari kita. Istana. Mu Yun mengangguk dan berkata, kalau begitu, pergi dan lihat. Bagus. Saat ini, Yuan Xing menghitung jumlah orang. Kecuali Mu Yun dan Mo Ziyan, totalnya ada 17 orang. Di antara 17 orang ini, ada 7 di alam Tuhan,
dan ada 10 di alam hormat. Yuan Xing memandang Mu Yun saat ini dan berbisik, Mu Yun, segalanya mungkin tidak sederhana. Jika terjadi kecelakaan, kamu dan Mo Zian akan fokus pada perlindungan diri. Tidak mudah. Mu Yun memandang Yuan Xingyi, tapi tersenyum dan berkata, bagaimana kamu mengatakan itu? Kali ini, setelah memikirkannya, aku selalu merasa ada beberapa masalah. Yuan Qinyi berkata lagi, pada awalnya, kedua kakak laki-laki itu menyuruhku untuk menyelamatkan orang. Aku tidak terlalu memikirkannya, tapi hanya, dua kakak laki-laki, saya sudah lama menerima pesan saya, tetapi mereka belum membalas saya sampai sekarang. Ini bahkan lebih kontradiktif. Kecuali jika situasinya sedang krisis, Anda tidak punya waktu untuk memberitahu kami, atau Anda tidak ingin berbagi dengan kami ketika Anda menemukan peluang. Yuan Qing berkata perlahan, mungkin aku terlalu khawatir. Mu Yun menghibur saat ini, jangan terlalu banyak berpikir. Ya, 19 orang berlari kencang saat ini. Puluhan mil bukanlah apa-apa bagi 19 orang. Saat ini, Yuan Qinyi, Mu Yun dan yang lainnya muncul di depan mereka seolah-olah mereka adalah tirai dinding. Pada saat ini, semua orang merasakan penindasan yang kuat datang. Tempat ini. Pada saat ini, Mo Zian berkata, ajaib. Ya, Mu Yun juga sangat terkejut saat ini. Sungguh menakjubkan. Saat ini, semua orang siap saat ini. Yuan Qinyi memandang Hu Heng dan LV Yan saat ini. Mereka pun berbalik dan menghubungi 10 orang lainnya. Belum lama ini, Sekte Guiyuan memiliki 17 orang dan 10 tokoh yang diisolasi. Yuan Xingyi berkata, Tuan-tuan, Anda berada dalam kondisi hormat. Saya tidak tahu apa yang terjadi di sini. Oleh karena itu, 10 dari Anda menunggu di luar untuk sementara waktu, dan kita akan melihat ke dalam. Petik 2. Jika aman, kami akan memberitahumu. Jangan masuk jika berbahaya. Saat ini, 10 orang mengangguk satu persatu. Yuan Qingyu memandang Mu Yun dan Mo Zian. Saat ini, 9 orang sedang bergerak maju dengan cepat. Di antara cahaya yang menyala-nyala, 9 orang melewati tirai dinding yang indah dan memasuki bagian lain dari langit dan bumi. Di mata, ada istana. Setiap istana terbuka dan tertutup ke segala arah, dan momentumnya tenang. Di atas istana, langit dan bumi diselimuti sinar cahaya. Tempat ini seperti istana peri surga di dunia, halus dan hampa. Meskipun ada beberapa orang di sini, mereka tetap merasa halus. Di mana kedua kakak laki-lakimu? Kata Mu Yun. Ikut denganku. Yuan Xing memimpin beberapa orang ke kedalaman saat ini. Setelah berkeliling, perasaan halus di sini berangsur-angsur menghilang. Namun, jika dilihat sekilas, tempat ini sangatlah luar biasa. Setiap sudut candi dibuat dengan indah. Ini memberi orang perasaan menjadi luar biasa dan halus, belum lagi sesuatu yang baru. Akhirnya, Yuan Xing memimpin beberapa orang ke kedalaman. Di depan sebuah istana, Yuan Qinyi tiba-tiba berhenti. Saat ini, pintu aula utama juga terbuka. Sesosok mencondongkan tubuh dari kepalanya dan melambai ketika dia melihat Yuan Qinyi dan yang lainnya. Saat Anda memasuki aula, pintunya tertutup. Namun aula utama memiliki panjang 100 meter dan lebar, dan di aula tersebut, manik-manik memancarkan cahaya lembut untuk menerangi aula. Kakak senior, melihat salah satu dari mereka, Yuan Qinyi melangkah maju dan berkata dengan penuh semangat, Saudara bela diri Wang, apakah kamu? Apakah kamu baik-baik saja? Pemuda bertubuh jangkung dan rambut panjang diikat itu terlihat cukup cakap. Di mana kakak senior Wang Mingyuan? Melihat pria itu, Yuan Qinyi melihat sekeliling dan bertanya-tanya. Mu Yun dan Mo Zian juga melihat sekeliling. Ini pasti Wang Mingkai. Di aula utama, sekitar selusin orang berada di alam Tuhan. Kekuatan bertarung orang-orang ini tidaklah rendah di kota kuno Donghua. Kakak, dia terluka. Wang Mingkai mengepalkan tangannya dan berkata, dia disakiti oleh bajingan Jing Leizong. Petik 2. Bagaimana lukanya? Yuan Xing mau tidak mau berkata. Ini tidak terlalu bagus. Sekarang kakak menutup diri. Wang Mingkai melanjutkan, tetapi pohon willow yang mengejutkan Lei Zong tidak lebih baik. Lukanya tidak lebih ringan dari saudaranya. Yuan Qing khawatir dan berkata lagi, apa yang harus kita lakukan? Mari kita tunggu sampai kakak laki-laki itu pulih dari cederanya. Kami telah mengirim seseorang untuk mengawasi kelompok Jing Leizong, dan kami juga tidak akan bergerak. Mendengar ini, Hu Heng mau tidak mau bertanya, Saudara bela diri Wang Mingkai, bagaimana situasinya?
Wang Mingkai berkata perlahan, kami menemukan api merah King Li di sini. Hijau dari api merah. Begitu ucapan ini keluar, tentu saja semua orang yang hadir terkejut dengan nama tersebut. Hijau meninggalkan api merah, yang sangat berharga. Nyala api jenis ini bukan milik sumber api. Namun keampuhan ilmu silat tidak dapat digantikan oleh suatu sumber api. Api merah King Li dapat membakar jiwa seorang seniman bela diri, namun pembakaran ini bukanlah pembakaran yang traumatis, melainkan menghilangkan kotoran yang terkumpul dalam jiwa seorang seniman bela diri. Entah itu penguasa dunia atau Tuhan dunia, kami sangat mementingkan hal itu. Bagaimanapun, kohesi jiwa dan peningkatan jiwa sangat penting bagi setiap seniman bela diri di alam manapun. Wang Mingkai memandang Yuan Qinyi dan berkata lagi, mengapa hanya sedikit dari kalian? Bagaimana dengan yang lain? Yuan Qinyi buru-buru berkata, saya khawatir tentang bahaya di sini, jadi saya meminta murid-murid alam Jizun untuk menunggu di luar. Petik 2. Pergi dan dapatkan mereka kembali. Ayo kita berkumpul. Kalau tidak, berbahaya di sini. Saya tidak, aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Ya, Wang Mingkai memandang yang lain, dan matanya akhirnya tertuju pada Mu Yun dan Mo Zian. Mereka adalah murid Akademi Yuding. Yuan Qinyi menjelaskan, Mu Yun, murid Akademi Yuding, Mo Zian dan anak-anak keluarga Mo, mereka menyelamatkan kami. Terlebih lagi, Mu Yun dan saya sudah saling kenal sejak lama dan merupakan orang-orang yang dapat diandalkan. Pada tahap akhir kerajaan Mu Yun, dewa membunuh Qi Fang dan Qi Yuan bersaudara. Jadi aku mengundang mereka untuk datang ke sini bersama kita. Wang Mingkai memandang Mu Yun dan Mo Zian, mengangguk dan berkata sambil tersenyum, karena Qinyi percaya, kami tentu saja percaya. Yuan Qinyi berkata lagi, bagaimana luka kakak senior Wang Mingyuan? Bisakah saya pergi menemuinya? Ikut denganku. Sepatah kata jatuh, Wang Mingkai membawa Yuan Qinyi dan pergi ke kamar. Pada saat ini, Hu Heng dan El Fei Yan, bersama dengan Mu Yun dan Mo Zian, datang ke sisi aula dan duduk untuk beristirahat. Apakah Wang Mingyuan dan Wang Mingkai bersaudara? Iya, Hu Heng berkata sambil tersenyum, saudara bela diri Wang Mingyuan, Dewa Alam Puncak, juga seorang Tianjiao dengan nama di Sekte Guiyuan kami. Punya hati. Mo Zian buru-buru bertanya, Yuan Xing menyukai Wang Mingyuan. Cerita yang bagus bahwa putri dari kepala keluarga jatuh cinta pada Tianjiao dari kepala keluarga. Mendengar ini, Hu Heng terbatuk dan berbisik, tapi kakak laki-laki Wang Mingyuan sepertinya tidak punya niat. Petik 2. Tutut. Mo Zian menghela nafas, wanita tertarik, pria kejam. Mendengar ini, El Fei Yan berteriak, jangan bicara omong kosong. Kakak laki-laki Wang Mingyuan memiliki seorang wanita tercinta, yang juga merupakan Tianjiao dari Sekte Guiyuan kami, tetapi wanita itu meninggal dalam misi. Mo Zian mendengar ini dan buru-buru berkata, katakan padaku, katakan padaku. Mu Yun melirik Mo Zian dan tidak banyak bicara. Orang ini, saya tidak melihatnya. Tidak lama kemudian, para murid yang tinggal di luar tembok istana pun dipanggil. Bersama-sama, tim yang terdiri dari sekitar 140 orang kini berada di dalam dan di luar aula. Yuan Qing muncul di aula belakang dengan mata merah, menatap Mu Yun dan Hu Heng, mengangguk dan nyaris tidak tersenyum. Mo Zian bergumam, Tut, sepertinya kakak senior Wang Mingyuan terluka parah. Hu Heng berkata, aku baru saja bertanya. Liu Sanyun, Su Xiangsheng dan Qiyu dari Sekte Jinglei bertemu dengan kakak laki-laki Wang Mingyuan dan kakak laki-laki Wang Mingkai. Mereka dikatakan berada di dalam istana, di pegunungan. Kedua belah pihak bertempur. Liu Sanyun terluka parah, dan Wang Mingyuan juga terluka. Petik 2. Tempat itu, sekarang kedua belah pihak telah mundur. Mo Zian tidak mengerti, bagaimana kamu mundur. Dalam keadaan seperti itu, Sekte Jinglei juga memiliki Su Xiangsheng dan Qiyu. Apakah mereka lebih unggul dari Wang Mingkai? Mengapa mundur? Hu Heng berkata lagi, karena kami menemukan api merah King Li, tetapi ada beberapa hewan liar yang hidup di pegunungan di sebelah api merah King Li. Mudah untuk mengatakan bahwa ada raksasa. Dikatakan bahwa ada kekuatan Tuhan dunia, dan kedua belah pihak kehilangan puncak dewa dunia. Efektivitas tempur, tidak ada yang bisa menghadapi binatang buas yang kuat itu, jadi mereka semua mundur. Mendengar ini, Mo Zian berkata dalam hati, lalu kenapa kamu mulai berkelahi? Selesaikan saja binatang liar itu dulu. Petik 2. Hu Heng dan El Fei Yan juga tidak tahu harus menjawab apa saat ini.
Yuan Qinyi datang pada saat itu dan berkata, di wilayah Donghua, 4 kekuatan Sekte Jinglei, Sekte Guiyuan, Akademi Yuding, dan keluarga Mo tinggal di domain yang sama, dan wilayah tersebut saling bersilangan. Ada sedikit banyak gesekan antar kekuatan, pertempuran besar atau kecil, dan mereka bertarung satu sama lain setiap tahun. Kejadian, murid dan murid, tua dan tua. Petik 2. Selama bertahun-tahun, rasa terima kasih dan kebencian telah meningkat. Pertempuran itu sengit dan pertempuran itu sengit. Jadi kedua murid itu bertemu satu sama lain dan kurang lebih memiliki kebencian. Wanita, yang pernah disukai oleh kakak laki-laki bela diri Wang Mingyuan meninggal di tangan murid Sekte Jinglei. Ketika kedua belah pihak bertemu. Tentu saja, begitu. Mu Yun menggelengkan kepalanya. Jika itu dia, saya khawatir hal yang sama akan terjadi. Bicara tentang kerjasama sialan. Pada saat ini, Yuanxing menghela nafas lega dan berkata, Tuan-tuan, koreksi sebentar, ayo keluar. Apa yang kamu lakukan di luar sana? Istana kuno ini mungkin memiliki rahasia tidak hanya di pegunungan, tapi juga di istana. Yuan Qinyi melanjutkan, saudara senior Wang Mingyuan harus sembuh, begitu pula Liu Sanyun, tapi kita semua menganggur bersama. Pergi ke istana kuno lainnya. Ngomong-ngomong, seseorang akan menjaga pegunungan. Jika murid Sekte Jinglei masuk, kita harus segera mulai. Kini, kedua belah pihak telah membentuk pemahaman diam-diam. Sepertinya mereka semua ingin menunggu Liu Sanyun dan Wang Mingyuan pulih dari luka mereka. Ketika Mu Yun dan Mo Ziyan mendengar ini, mata mereka sedikit berbinar. Keanehan istana kuno ini membuat orang penasaran. Sekarang coba lihat, tentu saja itu yang terbaik. Mu Yun, Mo Ziyan, kalian berdua bisa bertindak mandiri, dan kalian bisa mengajak beberapa orang. Bagaimana menurutmu? Ayo bertindak mandiri. Mu Yun berkata sambil tersenyum, jika murid Sekte Guiyuan dalam bahaya, kami juga dapat mendukung mereka. Bagus. Pada saat ini, Yuan Qinyi mulai menugaskan murid dalam kelompok 3 dan 5, yang segera ditugaskan. Ingat, semuanya jelajahi istana kuno. Jika Anda dalam bahaya, mintalah bantuan sendiri. Jika ada konflik dengan murid Sekte Jinglei, ingatlah untuk bersikap masuk akal, kami tidak takut. Ya, angka-angka tersebar saat ini. Mo Ziyan mengikuti Mu Yun keluar istana. Kemana kita akan pergi? Lihatlah sekeliling. Mu Yun melihat sekeliling dan berkata lagi, bagaimanapun, kita tidak tahu banyak tentang tempat ini. Apa yang kita temui adalah apa? Bagus. Mo Ziyan menghela nafas dan berkata, sebenarnya, aku ingin mencari tempat untuk menyerap batu itu dan melihat apakah aku bisa membangun atap utama dunia pertama. Apakah kamu sudah menyerapnya? Mu Yun berkata dengan lemah, aku telah menyerap sebagian. Sepatah kata jatuh, Mo Ziyan tercengang. Kapan kamu menyerapnya? Mo Ziyan sangat terkejut. Berapa lama dia mendapatkan batu kekuningan itu? Dia belum mulai menyerapnya sekarang. Mu Yun telah menyerap sebagian. Aku sudah dalam perjalanan beberapa lama. Aku bebas. Aku menyerap satu bagian. Efeknya bagus. Hubungan antara lubang yang sebenarnya telah dimulai. Sedang, dalam perjalanan, apakah kamu tidak perlu berhati-hati? Ya, kalau begitu kamu, tidak bisakah kamu menggunakan semuanya sekaligus? Petik 2. Mo Ziyan tidak ingin bicara lagi. Orang lebih populer daripada orang. Mungkin itulah maksudnya. Mu Yun memandang Mo Ziyan dan berkata lagi, sebenarnya, aku menemukan masalah. Selama ini, saya merasa semakin pintar. Mu Yun berkata dengan serius, saya memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang jalan seni bela diri, dan pencapaian saya meningkat semakin cepat. Menurut kebenaran, semakin tinggi alam, semakin banyak bakat, semakin lambat promosinya, tapi aku lebih cepat. Mendengar ini, Mo Ziyan memutar matanya. Maksudmu, bakatmu semakin baik. Iya, tidak tahu malu. Kata-kata Mo Ziyan jatuh, dan kecepatannya semakin cepat saat itu. Dia tidak ingin bersama Mu Yun lagi. Awalnya, saya sangat tertarik dengan bakat Mu Yun. Saya juga melihat bahwa Mu Yun sangat kuat dan seringkali dapat menghindari bahaya, jadi saya memilih untuk bermitra dengan Mu Yun. Baru saja, orang ini tidak hanya berbakat dan kuat, tapi juga tidak tahu malu. Adakah yang bilang mereka telah meningkatkan bakatnya? Ini pertama kalinya saya melihat tampilan yang begitu jelas. Saat ini, mereka membentuk tim di istana kuno, melihat sekeliling dan memeriksa dengan cermat.
Di sana, Mu Yun tiba-tiba berbicara dan mengejutkan Mo Ziyan. Bagaimana Anda tahu? Merasa. Petik 2. Mo Ziyan memutuskan untuk tidak bertanya pada Mu Yun lagi. Tanya, serang. Pria ini sangat tidak tahu malu. Mereka berhenti dan sampai di sebuah istana kuno di sebelah kiri. Istana di sini dibangun dengan gaya yang unik. Di luar 4 penjuru, bagian atas setiap aula utama mengarah langsung ke langit. Istana kuno kebanyakan seperti ini. Sulit untuk melihat apa yang berbeda. Pada saat ini, Mu Yun melihat sekeliling dan terlihat sedikit berhati-hati. Mo Ziyan tidak bertanya, dan dia dalam keadaan siaga penuh. Ketika mereka membuka pintu, embusan debu menerpa wajah mereka. Bau debu membuat orang merasa nafas dalam tubuh stabil dan seolah menekannya. Saat Anda memasuki aula, Anda dapat melihat bahwa seluruh aula kosong. Hanya 4 kaligrafi dan lukisan yang dilukis di bagian dalam aula dan di dinding. Mereka mendatangi dinding dan melihat kaligrafi dan lukisan, tampak tenang. Pedang itu seperti gunung, manusia itu seperti tiang, manusia berjalan dengan pedang, pedang membawa pedang dan berjalan di gunung. Kata dan kalimat pertama berantakan dan tidak berima sama sekali. Gambar kedua adalah lukisan yang dipahat pada dinding yang di dalamnya hanya terdapat satu gunung. Gambar ketiga adalah gambar dengan hanya satu sungai. Gambar keempat adalah kata-kata dan tumpukan kalimat yang berantakan. Mo Ziyan melihatnya sejenak dan tidak bisa menahan diri untuk berkata, sungguh kacau. Itu adalah rumus pedang, kata Mu Yun saat ini. Formula pedang. Iya, Mu Yun mengangguk dan berkata, gambar pertama adalah rumusnya, gambar kedua dan ketiga adalah konsepsi artistik gerakan, dan gambar keempat adalah rumusnya. 2 gerakan sekaligus. Mu Yun sepertinya tenggelam di dalamnya dan berhenti berbicara. Perlahan-lahan, Mo Ziyan menyadari bahwa tulisan tangan di dinding tampak menjadi hidup, dan gunung serta sungai di gulungan gambar juga ikut bergerak. Gunung itu sepertinya pecah saat ini. Pada saat ini, sungai tampak naik ke langit. Pada saat ini, mata Mo Ziyan tertegun. Apa yang telah terjadi? Gunung hidup, air hidup. Perlahan-lahan, dengan mata Mo Ziyan yang tertegun, gunung dan air berubah dan bertambah secara bertahap. Dalam sekejap, 2 jari dan pedang Mu Yun terpotong dengan satu pedang, yang luar biasa. Pedang itu meraung dan melesat ke gunung. Jelas itu adalah gunung di mural itu. Mo Ziyan melihatnya sekarang, tapi dia merasa seperti hidup. Gunung itu sepertinya sudah dekat dan langsung dipotong oleh Mu Yun. Kemudian, Mu Yun memotong pedangnya lagi, dan pedang itu meraung dan meledak. Sungai saat ini langsung mengalir keluar dan mengalir ke angkasa. Boom! Mo Ziyan mau tidak mau mundur dan terhuyung. Apa yang sedang terjadi? Dan perlahan, nafas sombong itu menghilang saat itu juga. Mu Yun berdiri diam, seolah tidak terjadi apa-apa. Apa yang sedang terjadi? Mo Ziyan buru-buru berkata. Tidak ada. Mu Yun tersenyum dan berkata, aku baru saja mempelajari 2 gerakan pedang. Apa? Mo Ziyan tercengang. Terpelajar. Benar-benar. Faktanya, lebih dari itu. Pada saat ini, Mu Yun memegang pedang Tianyin dan napasnya mengembun dalam sekejap. Pedang itu bergerak sedikit, dan momentum itu muncul pada saat itu. Kekuatan pedang. Tubuh pedang telah ditempa 3 kali sebelumnya. Sekarang menjadi 4 penempaan tubuh pedang. Tubuh pedang melangkah lebih jauh, yang membuat Mu Yun dan seluruh orangnya sedikit terkejut. 4 tubuh pedang palsu, kekuatan pedang, cukup untuk menandingi tubuh pedang biasa sebanyak 4 kali. Ini 4 kali lipat kekuatan. Ledakannya, tapi sangat menakjubkan. Pada saat ini, Mu Yun melihat keempat pasang kaligrafi dan lukisan yang diukir di dinding lagi, dengan sedikit kedinginan. Orang yang dapat meninggalkan kaligrafi dan lukisan ini takut badan pedangnya telah mencapai tingkat 4 tempa, atau bahkan tingkat 7 tempa, 8 tempa, dan 9 tempa. Apa yang sedang kamu lakukan? Mu Yun memandang Mo Ziyan, yang hampir terjebak di dinding, dan tertegun. Kenapa aku tidak bisa melihat apapun? Kata Mo Ziyan saat itu. Petik 2. Kamu tidak memiliki pedang, jadi sulit untuk memahaminya. Mo Ziyan bahkan lebih terkejut lagi. Mardan, diremehkan lagi. Sepertinya istana kuno ini sungguh ajaib. Mu Yun memandang Mo Ziyan dan berkata sambil tersenyum, mungkin kamu benar-benar dapat mencapai alam Tuhan. Mulut Mo Ziyan melengkung. Mencapai penguasa dunia, hanya dengan memadatkan platform batas pertama, sulit untuk naik ke surga. Sejauh ini, terlalu sulit baginya untuk menyatukan platform.
3 keping tanah kuning dan 4 keping itu mungkin terserap seluruhnya, yang akan meningkatkan peluang tertentu. Di wilayah kuno Donghua saat ini, orang-orang berpikir untuk mencapai alam dewa batas tanpa mencapai penghormatan batas dari dewa batas. Mereka yang mencapai alam Tuhan dunia sedang berpikir untuk mencapai puncak Tuhan dunia. Dan mereka yang mencapai puncak Tuhan dunia semuanya berpikir untuk bersiap memadatkan platform dunia. Tidak masalah apakah Anda mencapai Tuhan sekarang. Yang penting, bisa. Faktanya, meskipun ada begitu banyak orang yang dapat mencapai alam Tuhan, mereka tidak akan mencapainya. Takut untuk. Siapa yang tahu kalau penindasan di ruang ini masih ada. Namun, hal ini tidak menunda para seniman bela diri di puncak dewa dunia untuk mulai bersiap. Mo Xian sekarang berada pada tahap ini. Pergi ke tempat lain. Jika saya bisa memahami dan naik ke langit selangkah demi selangkah, itu akan menyegarkan. Ya, mereka baru saja akan pergi. Saat ini, di luar gerbang aula utama, sosok-sosok masuk. Sosok-sosok itu waspada dan menatap dingin ke arah Mu Yun dan Mo Xian. Ayo pergi. Mu Yun tidak melihat ke beberapa orang. Baru saja, di antara sosok-sosok itu, mereka keluar dan melihat ke arah Mu Yun dan Mo Xian. Tunggu. Salah satu anak muda, yang terlihat dingin dan serius saat ini, memandang mereka dengan wajah serius dan tatapan agak waspada. Semuanya, kalian di sini. Ayo pergi. Sepertinya, tidak masalah. Mo Xian berkata dengan dingin saat ini. Tarik seperti Tuhan dunia. Setiap orang adalah dewa dunia. Apa itu arogansi? Tidak masalah. Pemuda itu berkata dengan jelas saat itu, saya hanya ingin bertanya apa yang Anda temukan di sini. Saya tidak menemukan apapun. Jika Anda ingin menemukan sesuatu, orang-orang ini tidak punya hal baik. Begitu dia mengatakan ini, pemuda itu tampak kedinginan. Nada suaramu tidak kecil. Di sini, jangan mengandalkan identitasmu untuk menyinggung orang yang tidak seharusnya tersinggung. Kalau tidak, percuma mati di sini, meski berlatar belakang langit. Katakan itu pada dirimu sendiri. Mu Yun mengerutkan kening saat ini dan berkata, tidak ada pemilik di sini. Lihat dirimu, kami melihat kami, dan hentikan kami untuk bertanya ke timur dan barat. Ini sangat menjengkelkan. Begitu dia mengatakan ini, pemuda itu tampak kedinginan dan mengerikan. Mati. Sepatah kata untuk diminum, keluarlah, masa muda saat ini. Di saat yang sama, orang lain di sekitarnya juga menembak. Mereka membunuh Mu Yun dan Mo Xian secara langsung. Mereka adalah pembunuh dan menakutkan. Mo Xian juga marah. Lihat mereka, ganggu mereka. Saya hanya bisa mengatakan bahwa saya menindas orang yang salah. Mo Xian mendengus dan meninju. Sebagai dewa tertinggi di dunia, dia tidak menasihati apapun sekarang. Saat ini, Mu Yun langsung membunuh orang-orang muda yang berbicara dengannya. Bang! Sebuah ledakan besar terdengar saat ini. Langkah kaki Mu Yun mundur, dan sosok pemuda itu juga mundur. Keduanya terkejut saat ini. Mu Yun mengerti bahwa meskipun dia berada di tahap akhir dewa dunia, dia telah mulai memadatkan 3 lubang praktis menjadi satu dan bergerak menuju puncak dewa dunia. Menghadapi Mo Xian, dia tidak akan mendapat tekanan apapun. Di hadapan para pemuda, dewa dunia berada di puncak, namun kekuatannya tidak biasa. Ini bukan puncak dari dewa biasa. Di saat yang sama, pemuda itu tidak kalah terkejutnya dengan Mu Yun. Di tahap selanjutnya dari dewa dunia, dia menerima pukulan keras darinya. Sepertinya dia baik-baik saja. Kakak laki-laki Qiyu. Saat ini, beberapa orang berkumpul. Tidak, pemuda itu melambai dan berkata, ini menarik. Sepertinya ada banyak kuda hitam di 4 pintu utama kali ini. Pantas saja dia begitu percaya diri sekarang. Qiyu. Mu Yun tertegun dan berkata, itu kamu. Mendengar ini, Qisuan mendengus dan tidak berkata apa-apa lagi. Pada saat ini, semua orang tercengang. Aku tidak tahu. Mu Yun berkata sambil tersenyum, sekarang aku tahu. Bersenandung. Qi Zhen mendengus dingin dan langsung menembak. Seluruh tubuhnya penuh dengan nafas dan meledak. Tingkat tertinggi di dunia Tuhan. Ketika dia mencapai level ini, dia adalah pemain bagus di Sekte Jinglei. Dia benar-benar tidak memperhatikan dewa dunia di tahap selanjutnya. Dong! Suara retakan tumpul terdengar. Pada saat ini, Mu Yun sedang memegang pedang dewa segel surgawi. Pedang ilahi itu sendiri, segel Tao, sangat kuat. Potongan gajah raksasa. Dengan satu pedang, gajah raksasa itu melangkah keluar, nafasnya mengembun dan cahayanya dilepaskan.
Boom! Dengan suara gemuruh, kekuatan mengalir antara langit dan bumi. Saat ini, mereka bergegas keluar aula. Pada saat ini, Mo Zian juga bertarung dengan pemuda di depannya dan berlari keluar aula. Semua murid di sekitar tercengang saat ini. Beraninya seseorang berani bersaing dengan kakak bela diri Qi. Kematian pengadilan. Raungan terdengar saat ini. Mu Yun dan Qiyu berlawanan di udara. Bersenandung. Dengan dengungan dingin, Qi Zhen menembak dalam sekejap, dan sebuah pistol panjang muncul di tangannya. Ujung pistolnya menyala dingin dan terbang sedikit ke udara. Saat ini, dia langsung memotong Mu Yun. Pada saat ini, Mu Yun tidak ragu-ragu dan langsung melangkah keluar. Baik siang bunuh. Saat pedang keluar, pedang itu bergerak secara pneumatik. Segala jenis gambar dan bayangan muncul pada saat ini. Mereka bersifat pembunuh dan memberi orang suasana perubahan hidup yang sangat mendominasi. Itu meledak dengan keras. Saat ini, sosok Qi Yun mundur. Mu Yun stabil seperti gunung. Hah! Qi Xuan merasakan momentum kuat yang terkandung dalam pedang Mu Yun Qi. Tubuh pedang, kata Qi Su. Pantas saja, tak heran Mu Yun hanyalah dewa dunia tahap akhir, namun ia tidak ketinggalan. Tubuh pedang dapat membuat ilmu pedang Mu Yun meningkat beberapa kali lipat. Belum terlambat untuk memahaminya sekarang. Mu Yun berdiri dengan pedang. 1000 gajah sudah keluar. Pedang keluar dan Qi terpotong. Semburan suara terdengar pada saat ini. Di antara kekosongan, kekuatan mengembun. Pada saat ini, segala sesuatu tampaknya tertarik oleh pedang Qi. Bahkan Qiyu sendiri sedikit bingung saat ini. Pedang ilahi Vientin, pedang Wupin. Tubuh pedang, 4 tempa. Selain itu, bahkan di tahap selanjutnya dari Dewa Dunia, kohesi internal Mu Yun tidak lebih lemah dari puncak Dewa Dunia. Saat ini, Mu Yun tidak tahu bagaimana harus kalah. Aura Qi Yun terus-menerus ditekan oleh Mu Yun, dan kemudian ditekan lagi. Tidakkah kamu pergi begitu saja? Dengan pertanyaan yang bagus. Apakah kamu memenuhi syarat untuk menindas orang lain? Sepatah kata jatuh, dan Mu Yun langsung memotong pedangnya. Vientin hidup, Vientin mati. Pedang itu muncul seperti puluhan ribu bayangan pedang pada saat ini. Itu tetap hidup dan keluar secara langsung. Suara menderu memenuhi dunia sekitar. Saat ini, bayangan gajah langsung menyelimuti tubuh Qiyu. Pedang Qi menggores tubuh Qiyu, dan darah mengalir keluar seperti banjir. Pada saat ini, Qi Xuan tampak sangat menginspirasi dan terlihat jelek. Jika Anda ingin melawan, tidak ada yang bisa Anda lakukan. Pergi ke neraka. Kata-kata acuh tak acuh Mu Yun jatuh, pedang keluar, dan nafas Qi berangsur-angsur menghilang. Dunia di sekitar kami sunyi, dan beberapa sosok tercengang saat itu. Saudara senior Qi meninggal. Pada saat ini, sosok-sosok itu sepenuhnya tertutup pada saat ini. Pada saat ini, di kejauhan, terdengar suara hembusan udara. Di mana Qi? Orang pertama langsung berteriak. Pria itu mengenakan kemeja biru panjang dengan temperamen unik dan sepasang mata ulat sutera yang berbohong. Kakak senior Su, seorang murid gemetar dan berkata, saudara laki-laki Qi Xuan dibunuh oleh putra ini. Saat ini, pemuda itu tampak kedinginan. Dan pada saat ini, terdengar lagi suara pecah, berdering pada saat ini. Orang-orang dari Sekte Guiyuan juga datang. Kedua dewa sedang berperang dan sangat berfluktuasi. Sulit untuk tidak menarik perhatian orang lain. Siapa aku? Yuan Qinyi, sang pemimpin, memandang pemuda berkemeja hijau dan berkata sambil tersenyum. Kenapa? Kamu ingin mengambil kesempatan ini untuk berurusan dengan orang-orangku yang kembali ke Yuanzong. Begitu dia mengatakan ini, wajah Su Xiangsheng menjadi lebih jelek. Terhadap orang-orang yang kembali ke Sekte Yuan. Sekarang rakyat mereka sudah mati.